Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Kurniawan. Saya Tika Novianti. Di sini kami akan membahas tentang muamalah dalam Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas muamalah. Yang pertama ada a'dalah. A'dalah adalah keadilan atau pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin. Dengan dasar tujuan ini, maka dibuatlah hukum zakat, sedekah, dan infak. Yang kedua yaitu muawanah. Asas muawanah atau kemitraan adalah strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Yang ketiga, manfaah. Manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini juga bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Selanjutnya, al-musawwah. Asas ini memiliki makna kesetaraan. Artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama. Jadi, dalam hal apapun dari sudut pandang manapun antar mereka itu sama. Selanjutnya, as-sidq atau kejujuran. Kejujuran merupakan suatu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat dengan adanya kejujuran akan lebih memudahkan kita untuk bertindak. Apa ya? Selanjutnya yang B yaitu perekonomian dan perdagangan. 60%. Ekonomi syariah memberikan keharmonisan dunia dan akhirat. Karena itu, ekonomi yang satu ini sebenarnya tidak hanya bisa dijalankan oleh umat muslim atau mereka yang beragama Islam saja. Semua orang dari setiap sudut di dunia bisa menjalankan ekonomi syariah dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri ekonomi syariah. Yang pertama, ekonomi syariah tidak mengenal riba. Riba dipakai dalam banyak kegiatan dalam ekonomi. Dalam ekonomi syariah, hal yang berbau riba sangat dilarang. Sangat dilarang karena riba menciptakan ketidakadilan. Itulah sebabnya sistem riba yang dijalankan oleh bank atau badan simpan pinjam lainnya sangat diharamkan dalam ekonomi syariah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pernikahan dan persaudaraan. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah yang telah ditetapkan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi dan yang artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya dialah menciptakan berpasang-pasangan untukmu dari jenisku sendiri agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah syarat pernikahan dalam Islam. Pertama, pernikahan dapat terjadi apabila syarat-syarat di bawah ini bisa terpenuhi. Pertama, wanita yang akan dinikahi adalah halal baginya dan bukan haram untuk sementara maupun selamanya. Yang kedua, akad harus dihadiri oleh minimal 2 orang saksi, di mana mereka harus balik berakal, mendengar ucapan ijab kabul secara jelas. Yang ketiga, adanya wali memiliki kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan di bawah perwakilannya. Yang keempat, calon suami harus laki-laki, beragama Islam, mampu secara fisik dan psikologi, dan memiliki kerelaan untuk menikah. Arti pernikahan dalam Islam adalah dikutip dari buku Tajdid Nikah dan Perspektif Hukum Islam karya Dr. Sutaji MHI. Nikah dalam bahasa berarti menghimpun. Dalam pengertian fikih, nikah adalah mengandung kebolehan dalam melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah. Selain itu, menurut komplikasi hukum Islam, perkawinan adalah
akad yang kuat atau mustakon kholid hom untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadahnya. Yang selanjutnya adalah sosial dan kemasyarakatan. Perubahan sosial yang menghendaki ajaran Islam adalah perubahan yang dimiliki mengutamakan nilai-nilai, yaitu perubahan dari suatu hukum bidang baik menjadi baik atau yang baik menjadi lebih baik. Baik dari segala bentuk perubahan yang terjadi di berbagai bidang harus sesuai dengan norma ajaran Islam. Pada dasarnya, perubahan sebagai sesuatu kemajuan merupakan perubahan yang membawa kemajuan pada masyarakat. Hal ini sangat diterapkan karena kemajuan itu bisa memberikan keuntungan dan berbagai kemudahan pada manusia. Yang selanjutnya adalah pemerintahan dan rakyat. Pengertian pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Tujuan pemerintahan adalah satu, melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Yang kedua, menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara diperlakukan secara adil. Yang ketiga, menjaga perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menetapkan hukum secara adil. Yang keempat, melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur-unsur mengancam baik dari dalam maupun dari luar. Yang kelima, membuat dan menjaga sistem moneter sehingga memungkinkan perdagangan domestik dan internasional berjalan dengan baik. Yang keenam, menarik pajak dan menetapkan APBN secara bijak sehingga pengeluaran negara tepat sasaran. Yang ketujuh, membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedelapan, menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain dengan cara membangun kerjasama di berbagai bidang. Sekian dari pembahasan dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.